Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A3 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Hafid Dahir Bimbingan, absen 6. Nama saya dari Suara Nabila Putri, absen 10. Nama saya Sabina Nigras, absen 33. Dan saya Aifah Azraeli Nur Alam, absen 15. Di sini kami akan mengambil topik yaitu eksplorasi rektal. Jadi di sini kami akan menjelaskan tujuan eksplorasi rektal, syaratnya, ada apa saja, kemudian alat dan bahan yang digunakan pada eksplorasi rektal, dan tentunya teknik eksplorasi rektal yang baik dan benar. Yuk, simak baik-baik. Yuk! Jadi palpasi rektal adalah metode yang paling sederhana, mudah, dan efisien, dan juga murah untuk mendeteksi kebuntingan, gangguan reproduksi, dan juga memeriksa organ reproduksi betina pada ternak besar. Apa sih tujuan dari palpasi rektal ini? Yang pertama adalah untuk mendeteksi kebuntingan. Nah, palpasi rektal ini dilakukan dengan memasukkan tangan kita ke dalam rektum hewan besar untuk meraba organ reproduksinya. Nah, ketika meraba organ reproduksi itulah kita bisa merasakan apakah ada perbesaran yang mengindikasikan kebuntingan atau tidak pada hewan ternak besar. Selain itu, selain untuk deteksi kebuntingan juga dapat dilakukan untuk mendeteksi usia kebuntingan. Jadi ketika kita melakukan palpasi rektal, dapat diraba apakah ukuran dari fetus sudah mencapai usia tertentu. Nah, kemudian selain untuk deteksi kebuntingan dan usianya, dapat juga dilakukan untuk mendeteksi kemajuan dan gangguan reproduksi. Apabila ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam rektum dan teraba hal yang abnormal, nah, dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah benjolan tersebut adalah gangguan reproduksi atau sedang terjadi kebuntingan. Kemudian selain untuk deteksi kemajuan dan gangguan reproduksi juga kebuntingan, dapat juga dilakukan untuk pengaplikasian teknologi reproduksi seperti USG dan lain-lain. Kemudian selain itu, tujuan yang lain ada pengobatan intrauterin seperti flushing dan bolus. Nah, pengobatan ini dilakukan pada intrauterin, tetapi palpasi rektal dilakukan untuk mendeteksi di manakah obat kita akan dikeluarkan. Nah, kemudian selain untuk pengobatan juga untuk pemeriksaan kesehatan organ reproduksi. Kemudian selain untuk pemeriksaan tersebut ada juga pemeriksaan lebih lanjut seperti pencitraan organ reproduksi transrektal. Jadi dapat dilakukan pencitraan organ seperti melalui USG transrektal. Nah, selain tujuan tersebut, apa sih syarat-syarat untuk melakukan palpasi rektal? Yang pertama, kuku kita harus pendek dan bersih, karena ketika masuk ke dalam rektal, kemungkinan terjadi perlukaan karena kuku kita itu sangat besar. Jadi ketika kita akan melakukan palpasi rektal, harus dilakukan pada kondisi kuku yang pendek. Kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan aksesoris pada tangan kita. Jadi tangan kita harus bersih, kuku pendek, dan tidak menggunakan aksesoris, karena aksesoris juga memungkinkan perlukaan dan infeksi ketika kita melakukan palpasi. Kemudian yang ketiga, untuk operator yang menggunakan jilbab, usahakan jilbab ini masuk ke dalam pakaian sehingga tidak mengganggu saat proses palpasi, dan juga kerudung kita tidak kotor. Nah, yang terakhir, untuk operator yang memiliki rambut panjang bisa diikat agar tidak tercemar leleran atau feses dari ternak, dan juga organ ternak tidak terkontaminasi. Jadi alat bahan yang digunakan dalam palpasi rektal yang pertama yaitu ada gloves.
Glove yang digunakan merupakan glove yang panjang sampai ke siku. Karena nanti saat melakukan palpasi, hampir keseluruhan tangan sampai ke siku itu masuk ke dalam tekstil. Nah, kemudian jangan lupa ketika akan memasukkan tangan itu glove-nya diberi pelicin atau vaselin agar memudahkan tangan ini memasuki rektal dengan lancar. Nah, setelah itu untuk operator memakai kettle pack untuk melindungi badan operator dari cemaran mikroorganisme yang mungkin menular di kandang. Setelah itu operator juga memakai boot yang melindungi kaki operator dari feses dan cemaran mikroorganisme lainnya. Jadi untuk teknik palpasi rektal sendiri, sapi yang akan dipalpasi harus di handling terlebih dahulu. Cara menghandlingnya adalah dengan menggunakan kandang jepit ataupun menjepit sapi ke pinggir kemudian diikat dengan tali tampar. Setelah itu orang yang akan mempalpasi rektal harus sudah memakai glove dan peralatan lainnya dengan glove yang harus dibasahi dengan pelicin terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan pelicinnya yaitu vaselin. Vaselin dapat dibalurkan ke glove-nya. Itu untuk memudahkan tangan ketika masuk ke rektal dan tidak akan melukai rektal. Selanjutnya, setelah sapinya terhandling dengan baik, dapat diangkat bagian ekor. Kemudian orang yang akan mempalpasi rektal harus berdiri dengan kuda-kuda samping. Jadi kuda-kudanya untuk badannya menghadap ke arah ini agar memudahkan ketika sapi bergerak atau akan menendang. Jadi si petugasnya tidak akan terkena tendangan dan dapat menghindari dengan baik. Kemudian tangan dapat dimasukkan secara menguncup untuk memudahkan masuknya ke dalam rektal. Dapat dimasukkan tangannya dengan memanfaatkan bobot badan juga. Setelah tangan dimasukkan ke dalam rektal, dikeluarkan feses terlebih dahulu yang ada pada rektal. Hal ini dilakukan untuk memudahkan eksplorasi sehingga tangan yang masuk dapat masuk ke dalam rektal lebih dalam lagi. Kemudian setelah feses dikeluarkan, dapat dilakukan eksplorasi organ melalui bagian rektal. Dalam eksplorasi organ itu akan terasa seperti gundukan-gundukan. Di sini akan terasa adanya vagina, kemudian adanya cervix, kemudian juga ada corpus uteri, cornua uteri, kemudian di dalam juga ada ovarium, tuba fallopi, arteri uterina media, placentum, dan juga ada fetus apabila sapi yang dipalpasi rektal mengalami kebuntingan. Ya, jadi bila terjadi kebuntingan saat melakukan palpasi, itu akan teraba salah satu dari tanduk uteri itu akan menggembung. Dan biasanya untuk pemeriksaan kebuntingan ini dilakukan pada saat umur kebuntingannya tuh minimal 3 bulan. Nah, selain teraba tanduk uteri, di situ juga bisa teraba adanya kotiledon dari plasenta fetus yang mana di situ berbentuk seperti ada biji-bijian di plasentanya. Sekian penjelasan materi mengenai eksplorasi rektal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Aku Apit. Saya dan Suara, aku Sabrina, Dan aku Azhar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.